damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita sampai detik ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai iman seorang perempuan pelacur. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu berkati kami dengan hikmat yang datang daripadamu untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab Ibrani 11 ayat 31. Bunyinya, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Iman seorang pelacur. Saudaraku, wanita yang berprofesi sebagai pelacur atau disebut wanita sundal dipandang rendah di mata masyarakat, bahkan juga dianggap sebagai sampah masyarakat. Tentunya semua orang akan menjauhi, mencibir, mencemooh, dan bahkan akan mengucilkannya. Jadi tidak ada orang yang mau bergaul. Kebanyakan orang begitu mudah menghakimi sesamanya karena mereka merasa diri mereka lebih baik dan lebih benar. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa? Jawabannya tak seorang pun, karena Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, saya mengatakan bahwa latar belakang dan masa lalu hidup seseorang bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun latar belakang kita ini baik dan benar, tetapi kalau kita hidup di dalam dosa dan kejahatan, maka hidup kita ini akan hancur. Jika ada seorang yang latar belakang hidupnya kacau dan berantakan, namun kemudian dia bertobat sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan tercurah luar biasa bagi kehidupannya. Latar belakang hidup Rahab ini tidak baik. Dia adalah seorang pendosa, perempuan sundal, dari latar belakang kafir, tetapi hal yang luar biasa, iman yang luar biasa, di mana dia mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi. Jadi dari kehidupan Rahab ini, pelajaran penting buat kita adalah dalam hidup ini bukan langkah awal yang menentukan, namun langkah akhir. Bukan apa yang kita mulai, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Pertanyaannya, bagaimana seorang perempuan seperti Rahab atau sekelas Rahab ini memiliki iman seperti itu? Jawabannya yang pertama, karena Rahab meresponi panggilan Tuhan. Setiap orang dipanggil Tuhan. Alkitab berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi jelasnya panggilan Tuhan itu berlaku untuk orang berdosa. Persoalannya adalah, maukah kita meresponi panggilan Tuhan atau tidak? Waktu kita meresponi, kita dipilih untuk melayani Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan dan menjadi warga kerajaan surga. Rahab mendengar panggilan Tuhan. Rahab disebut pelacur karena dia mencari sesuatu dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Tetapi dia menyadari panggilan Tuhan dan meresponinya. Rahab tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia menerima utusan Allah, yaitu kedua pengintai pada saat itu, dan juga memperlakukan kedua pengintai ini dengan baik. Dan Rahab juga melakukan apa yang
diperintahkan kepadanya pada saat itu. Dan akhir dari semuanya itu, dia dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mau meresponi atau mengabaikan panggilan yang ada? Saya harap kita mau meresponi panggilan Tuhan untuk diselamatkan. Yang kedua, saudaraku, kenapa Rahab mengalami iman yang luar biasa? Karena dia mau membuka hati. Jadi Rahab ini tidak menutup dirinya sambil berkata, aku ini orang berdosa, aku pelacur, aku tidak pantas menerimamu Tuhan dalam hidupku. Tetapi dia mau membuka hatinya, dia mau menerima Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan itu dapat melakukan segala perkara. Rahab memang seorang pelacur dan pezina. Namun pada akhirnya Rahab ini bertobat dan mendengarkan perintah Allah. Seringkali di dunia banyak orang yang berpikir bahwa seorang pelacur adalah pekerjaan hina dan penuh dosa. Memang benar. Tetapi di satu sisi ternyata Allah ini memandang hal yang berbeda. Apa yang buruk bagi dunia dan penuh contoh perbuatan dosa dalam Kristen, belum tentu demikian bagi Allah. Kenapa? Karena sejatinya yang paling penting yaitu pertobatan yang dia lakukan. Sekalipun penuh dosa, tetapi saat pendosa melakukan kehendak Allah dan pendosa ini bertobat, maka Allah akan datang serta tergerak hati untuk mengampuni dan memaafkan. Sekalipun bagi seorang pelacur yang dianggap sangat hina. Ingatlah salah satu firman Tuhan melalui kisah di mana tentang Rahab ini. Jadi Allah begitu mengasihi di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk mencari orang berdosa, bukan untuk memanggil orang yang benar. Jadi Tuhan, saudaraku, tidak datang untuk orang benar saja, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, sehingga mendapat tempat di kerajaan Allah. Oleh sebab itu, apabila hidup kita ini, saudaraku, sudah dipenuhi oleh dosa, maka sebaiknya jangan putus asa. Firman Tuhan mengajak, marilah kita supaya kita membuka hati kita untuk Tuhan, curahkan isi hati kita, nyatakan semua masalah dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Maka Dia Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala dosa dan keterikatan yang mengikat dan membelenggu kita selama ini. Saya mengatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup untuk melakukannya. Sebab itu buka hati saudara, maka saudara akan melihat Tuhan akan bertindak di dalam hidupmu. Ingatlah kisah Rahab dan ingatlah betapa Tuhan sangat pemurah dan mengasihinya. Oleh sebab itu saudara, hendaknya kita ini segera pahami ayat Alkitab tentang bertobat dan berjanji tidak melakukan dosa lagi jika kita sadar akan kasih Allah. Sehingga dengan demikian maka Allah akan berkenan terhadap kehidupan kita. Hal yang ketiga, kenapa Rahab ini memiliki iman yang luar biasa? Karena Rahab siap bertindak sesuai dengan imannya. Jadi Rahab telah menentukan pendiriannya terhadap Allah. Rahab siap untuk menanggung resiko. Rahab mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak mau ikut binasa dengan seisi Yeriko. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, maka dia akan hancur. Sebab itu dia menerima dua pengintai masuk ke dalam rumahnya, menyembunyikan kedua pengintai dan berbohong kepada utusan raja. Kenapa? Karena dia membuat keputusan secara sadar untuk melangkah dengan iman akan apa yang didengarnya tentang Allah Israel. Ya, di mana dia tahu Allah yang disembah oleh kedua pengintai ini adalah Allah yang benar, Allah yang mulia dan Allah yang luar biasa.
Jadi Rahab membuktikan melalui perbuatan-perbuatannya bahwa ia beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Memang iman ini kadangkala harus siap menanggung resiko. Jadi orang yang beriman akan selalu melihat mujizat di balik imannya. Saudaraku, iman Rahab mampu mengubah hidupnya menjadi berarti bagi Allah. Makanya daripada itu Allah pun tidak ingin mengecewakan Rahab. Terbukti dengan tanda seutas tali merah, Rahab dan keluarganya selamat. Jadi terhadap kita pun Allah bertindak hal yang sama. Jadi Allah tidak peduli dengan buruknya masa lalu kita. Apapun kondisinya itu tidak berarti di mata Tuhan. Dia masih tetap sama baik dahulu dan sekarang atau di masa depan sekalipun. Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap akan memakai kita asalkan iman kita ini menanggapi kehendak Allah dan rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, ini tergantung dari kita. Bagaimana respon iman kita terhadap kasih-Nya. Mari kita miliki iman seperti Rahab. Dari Rahab kita belajar satu hal penting tentang iman. Seperti kata Alkitab, iman itu timbul karena hal-hal yang didengar. Rahab mendengar cerita-cerita yang bisa dipercaya tentang kuasa dan keadilan Allah. Jadi ia beriman dan percaya kepada Allah. Sekarang kita ini punya lebih banyak sumber untuk belajar tentang Allah. Apakah kita akan berusaha mengenal Dia dan beriman kepadanya berdasarkan apa yang ada pada firman-Nya dalam Alkitab? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hal yang keempat, kenapa Rahab ini memiliki iman yang luar biasa? Ya karena Rahab ini percaya akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Rahab mengatakan, Tuhan Allahmu adalah Allah di surga, di atas, di bumi, dan di bawah. Yosua 2 ayat yang ke-11. Jadi semua hal yang didengar tentang Tuhan cukup membuat Rahab ini yakin akan satu hal. Allah orang Israel itu bisa diandalkan. Ia percaya kepada Tuhan. Sekalipun Rahab ini berasal dari bangsa kafir. Dan selama ini mungkin dia hanya mendengar dari kata orang tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Tetapi Rahab begitu yakin, punya kepercayaan yang luar biasa dengan mengakui kehebatan Tuhannya. Bangsa Israel adalah Tuhan yang berkuasa. Siapapun kita, ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Bagaimanapun latar belakang kita, kalau kita percaya, maka Tuhan pasti memulihkan kita dan menjadikan kita indah pada waktunya dalam kemuliaan Tuhan. Kisah Rahab ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menganggap seseorang itu tidak berharga. Semua orang berharga di mata Tuhan. Ia memperhatikan kita semua dan Dia menyelami hati kita. Jadi ia senang sewaktu menemukan ada secercah iman dalam hati kita. Sama seperti Tuhan menghargai iman Rahab. Karena imannya di sini Rahab bertindak. Seperti kata Alkitab, ia dinyatakan adil dan benar melalui perbuatan. Jadi alangkah bijak jika kita mau meniru iman Rahab. Saudaraku, di akhir daripada renungan ini saya mengatakan kebebasan yang Allah berikan kepada kita itu mendatangkan kemajuan dan pertumbuhan, bukan kemunduran. Walaupun dunia ini membawa kita kepada hukum kemerosotan, tetapi iman Kristen kita membawa kita pada hukum kemajuan dan pertumbuhan. Oleh sebab itu, tetap memiliki iman yang kokoh dan tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa saudara dan saya sanggup untuk menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajak kami Tuhan supaya kami boleh memiliki iman yang luar biasa. Sebagaimana
Rahab memiliki iman yang luar biasa. Biarlah kami juga meneladani sikap daripada Rahab Bapa untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang ada. Bukan kami mundur, tetapi kami tetap maju dan bertumbuh di dalam Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.